Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Unayuna di channel YouTube Unayuna. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi kemarin itu saya ngisi acara refleksi akhir tahun di komunitas literasi Ikro. Ternyata banyak sekali teman-teman yang mengajukan pertanyaan, tapi belum sempat saya jawab. Saya bawa pertanyaan yang sudah ditulis di sticky notes seperti ini cukup banyak sekali pertanyaan, dan saya akan jawab pertanyaan rekan-rekan semua di episode kali ini. Ya, oke. Dari sekian banyak pertanyaan itu saya sudah bagi menjadi 3 golongan besar, karena sebenarnya semua sama saja ya. Saya udah bagi. Kelompok yang pertama itu teman-teman banyak sekali yang bertanya tentang overthinking dan insecure. Di dalamnya itu ada rasa tidak percaya diri, ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak berharga. Kemudian ada juga perasaan khawatir, baperan, merasa sendirian, capek, lelah gitu ya. Itu saya masukkan dalam satu kelompok besar. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang berhubungan dengan hubungan dengan orang tua. Karena memang rekan-rekan yang kemarin datang ke acara refleksi akhir tahun itu kebanyakan level SMP, SMA, dan kuliah ya. Jadi usianya mungkin antara 13 tahun sampai sekitar 23, 24, 25 tahun ya. Jadi masih cukup banyak yang memiliki permasalahan dengan orang tua. Yang ketiga adalah permasalahan dengan teman dan juga lawan jenis. Saya akan mulai bahas satu persatu dari kelompok yang pertama, yaitu overthinking dan insecure. Banyak sekali pertanyaan seperti misalnya, saya selalu merasa khawatir apa yang akan terjadi di masa depan, bagaimana caranya supaya tidak overthinking, bagaimana caranya agar merasa pede dan tidak overthinking. Saya juga insecure, bagaimana mengatasi insecure dan overthinking. Banyak sekali teman-teman yang mengalami hal ini. Teman-teman tahu overthinking itu apa? Overthinking itu adalah sikap kita yang terlalu memikirkan sesuatu. Manusia pada hakikatnya itu berpikir. Manusia tidak bisa lepas dari berpikir. Tetapi kalau sudah berlebihan, itu yang namanya overthinking ya. Jadi orang-orang yang overthinking ini punya karakteristik dia selalu memikirkan sesuatu secara mendalam, terus-menerus, berulang, detail, dan kemudian menimbulkan rasa khawatir atau rasa cemas pada akhirnya, karena apa yang mereka pikirkan itu cenderung negatif. Misalnya ketika akan melanjutkan studi misalnya, apakah saya harus A1 atau A2 untuk anak-anak yang SMP ya, atau harus IPA atau IPS. Kalau saya IPA nanti saya nggak bisa ngikutin matematika. Kalau saya nggak bisa ngikutin matematika nanti gimana? Nanti kalau saya IPS, saya hafalannya juga jelek. Nanti kalau saya jelek hafalannya seperti apa? Atau dalam dunia pekerjaan misalnya memutuskan saya harus berhenti bekerja atau tidak. Kalau berhenti bekerja nanti saya dari mana pemasukannya? Nanti gitu ya. Jadi semua yang dipikirkan itu cenderung negatif, detail, dan berulang-ulang. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kecemasan di dalam diri teman-teman semua, ya kan? Nah, overthinking sama insecure ini dekat satu sama lain. Jadi sebenarnya sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita mulai overthinking, mulai berpikir berlebihan, timbul perasaan tidak nyaman dan tidak aman yang kita namakan dengan insecure ya. Insecure itu lebih terjadi lagi kalau kita suka membandingkan diri kita sama orang lain. Ini orang lain bisa begitu kok saya tidak, lalu mulai menyalahkan diri sendiri, lalu mulai merasa bahwa diri tidak berguna, tidak berharga, tidak aman ada di sini, tidak mau keluar rumah, dan akhirnya menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Sekali lagi, overthinking dan insecure itu bisa menimbulkan kecemasan yang berlebihan pada diri teman-teman, dan pada akhirnya kalau kecemasannya sudah berlebih tentunya akan mengalami gangguan yang disebut anxiety disorder. Ya, itu sekilas tentang overthinking dan insecure.
Oke, overthinking itu sendiri banyak ya, banyak jenisnya, banyak macamnya. Mungkin ada yang mulai orangnya suka menganalisis, suka menganalisa. Jadi ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada sesuatu hal, dia berpikirnya secara berlebihan, dianalisisnya secara mendalam, terus menerus, detail, sehingga pada akhirnya bingung sendiri, sehingga pada akhirnya penuh sendiri di dalam pikirannya. Ada juga orang yang overthinking itu karena dia punya pengalaman traumatis di masa lalu, itu bisa aja ya, mungkin dari dulu, atau dia sering disalahkan, sering dikritik ya, sering dianggap tidak benar dalam melakukan sesuatu, sehingga ketika pada saatnya dia akan melakukan sesuatu lagi di masa sekarang, dia takut salah, dia takut dikritik, dia takut dinilai, sehingga membuat dia berpikir secara detail dan mendalam. Ada juga mungkin yang overthinking karena sangat perfeksionis, memikirkan segala sesuatunya detail sekali, sehingga ketika dihadapkan pada suatu masalah, pada suatu hal, atau pada suatu persoalan, ya karena perfectnya ini, dia ingin semua segalanya serba sempurna, dan pada akhirnya berpikirnya berlebih gitu ya. Berpikir yang berlebih ini tadi saya sudah jelaskan di awal, akan menimbulkan kecemasan atau akan menimbulkan kekhawatiran di dalam diri teman-teman semua. Kadang-kadang juga teman-teman tidak bisa memutuskan sesuatu pada akhirnya, karena apa? Karena tadi terlalu banyak berpikir, kalau A gimana, kalau B gimana, dan biasanya yang difikirkan itu adalah sesuatu yang negatif, bukan solusi, tetapi malah efek-efek negatif dari hal yang sedang menyita pikiran teman-teman semua. Dan kalau kamu selalu ada dalam keadaan overthinking atau insecure atau rasa khawatir yang berlebihan, tentu saja akan mengganggu produktivitas pekerjaan, akan mengganggu kesehatan mentalmu. Kamu akan jadi sulit tidur, kamu akan susah untuk konsentrasi, kamu akan bahkan mungkin bisa mengalami kesulitan bergaul dengan teman-temanmu, yang pada akhirnya potensi terbaik dari dirimu tidak bisa dikeluarkan. Jadi overthinking dan insecure ini serta perasaan-perasaan negatif yang lain itu harus sesegera mungkin dihilangkan dari kehidupan teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa bahwa perasaan-perasaan negatif itu sangat menguasai diri teman-teman semua dan menimbulkan kecemasan yang berlebih, teman-teman harus segera cari bantuan profesional ya, bisa ke psikolog atau ke psikiater ya. Kalau misalnya tidak ada psikolog atau psikiater, teman-teman bisa minta bantuan ke online juga ada ya. Sekarang teman-teman tinggal cari di Google aja bantuan konsultasi online. Tapi kalau misalnya memang ada, lebih baik bertemu secara langsung ya. Tetapi untuk kadar kecemasan yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu berat, teman-teman bisa mengatasinya dengan beberapa hal. Yang pertama, tentunya teman-teman harus bertanya dulu sama diri sendiri ya, kontrol pikiran negatif itu. Tanya sama diri sendiri, ini yang aku pikirin real nggak sih, bener nggak sih, selama ini kalau yang aku takutkan itu jadi kenyataan atau tidak gitu ya. Apakah memang hanya perasaan-perasaan aku sendiri, atau memang yang aku takutkan itu memang terjadi di kehidupan nyata. Karena teman-teman ingat ya, bahwa kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita pikir sesuatu yang negatif akan terjadi pada diri kita, maka yang negatif itu memang akan terjadi. Allah berfirman melalui Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa aku adalah sesuai dengan prasangkaan hambaku, kata Allah gitu ya. Jadi kalau kita berprasangka buruk, ya maka buruklah yang akan terjadi. Oleh karena itu baik sekali, penting sekali teman-teman untuk selalu berpikiran positif. Jangan usahakan untuk tidak mengembangkan pemikiran ke arah yang negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan, mending pikirin solusinya harus seperti apa ya. Jangan kalau begini nanti gimana ya. Perlu sih sebetulnya antisipasi, tetapi jangan berlebih, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kecemasannya sudah mulai ada di dalam diri teman-teman semua, teman-teman mungkin bisa untuk
mengatur nafas ya. Kita pakai metode relaksasi sederhana saja. Ambil tempat duduk yang nyaman ya. Kalau udah mulai cemas nih ya, udah pikirannya udah berlebih, ambil tempat duduk yang nyaman, kemudian atur nafas lewat hidung, tarik pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan selama 3 kali. Yang berikutnya, teman-teman bisa melakukan teknik relaksasi sederhana. Contohnya, teman-teman fokus ya, mindful pada saat teman-teman narik nafas. Itu lakukan lewat hidung, tarik nafas pelan lewat hidung, hembuskan lewat mulut ya. Lakukan itu selama 3 kali. Yang ketiga, biasanya kita tarik nafas yang panjang lewat hidung sampai terasa penuh, lalu hembuskan dengan langsung kayak gitu ya. Itu adalah teknik relaksasi sederhana yang bisa teman-teman coba kalau sedang ada di dalam kondisi yang memang menimbulkan kecemasan yang berlebih ya. Yang berikutnya, teman-teman bisa cari atau cari kegiatan lain yang positif, cari teman ngobrol, cari dukungan ya. Sebelum ke psikolog ya, kita punya teman, cari dukungan ke teman-teman, alihkan kegiatan yang positif, atur jadwal, dan sekali lagi fokus pada solusi, bukan pada apa yang akan terjadi nanti ya. Jadi kalau teman-teman punya masalah, solusinya apa? Fokus ke situ dan usahakan untuk selalu berpikir positif. Kalau insecure, teman-teman jangan pernah membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri teman-teman dengan diri teman-teman sendiri. Sekarang akhir tahun nih ya, kita refleksi, kita introspeksi selama 1 tahun ke belakang, selama 365 hari ke belakang, apa yang sudah kita lakukan. Apakah diri kita lebih baik dari tahun sebelumnya atau malah tidak lebih baik? Kalau ternyata memang diri kita belum baik, kita targetkan, kita niatkan untuk tahun depan diri kita lebih baik dan lebih positif. Sehingga perbandingan itu adalah dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Kalau kita selalu membandingkan diri dengan orang lain naik, kita naik, orang lain naik, kita naik, nggak akan pernah selesai dan akan capek nantinya ya. Dan belajarlah untuk mencintai diri kalian sendiri supaya tidak ada rasa tidak berharga, tidak berguna. Kalau kalian saja tidak bisa mencintai dan menghargai diri kalian sendiri, siapa lagi? Terus untuk teman-teman yang merasa tidak nyaman, merasa sendiri ya, merasa tidak berharga yang seperti tadi saya contohkan, tanyalah kepada diri sendiri, apa sih yang membuat teman tidak nyaman? Kenapa sih merasa sendiri? Jangan-jangan itu hanya perasaan kita saja ya. Jangan-jangan kita menilai orang lain terlalu salah menilai orang lain gitu. Padahal sebetulnya orang lain juga peduli sama kita, tapi mungkin karena standar kita yang terlalu tinggi sehingga kita merasa diabaikan oleh orang lain. Terus untuk teman-teman yang bertanya bagaimana supaya tidak menjadi people pleasure atau orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, saya kasih tipsnya ya. Memang kita hidup itu untuk bermanfaat buat orang ya. Memang kita itu hidup kalau bisa saling menghargai, saling menyenangkan orang lain. Tapi kalau terlalu, semua yang namanya terlalu dan berlebih pasti nggak baik ya. Kalau people pleasure ini kan orangnya selalu berusaha untuk nyenengin orang, nggak peduli dia seneng atau enggak gitu ya. Nah teman-teman, sebaiknya belajar bagaimana bersikap asertif. Teman-teman tahu apa itu sikap asertif? Sikap asertif itu adalah sikap bahwa kita memiliki ketegasan dalam bersikap dan berperilaku. Kita bisa tegas menyatakan kalau kita tidak suka, kita bisa menolak dengan bahasa yang baik tanpa menyakiti orang lain, dan kita juga bisa menerima atau memuji orang lain tanpa membuat dia merasa tinggi hati. Ya, jadi asertif itu adalah sikap yang pas gitu ya untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan porsinya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman tidak suka, tidak mau atau tidak mampu, tidak ada salahnya menolak dan bilang bahwa mohon maaf, untuk kali ini saya tidak bisa membantu. Mohon maaf, untuk kali ini saya tidak bisa berpartisipasi. Kayak gitu ya. Jadi tegas menolak apa yang tidak sesuai dengan kita dan apa yang memang kita tidak bisa. Jadi teman-teman, kalau misalnya memang sekarang teman-teman termasuk golongan people pleasure, berlatihlah untuk bisa bersikap.
mengerti, ya. Itu ya penjelasan saya tentang overthinking dan insecure. Semoga bisa memuaskan rasa ingin tahu atau menjawab pertanyaan teman-teman semua. Saya sekarang akan menjawab pertanyaan dari golongan yang kedua, hubungan dengan orang tua. Ada yang bertanya, katanya kalau dia jauh dari orang tua, dia rindu dan menangis ya. Tetapi ketika datang atau bertemu orang tua dia nggak bahagia. Lah ini kenapa? Katanya rindu, katanya kangen. Tapi ketika orang tua datang malah merasa tidak bahagia. Kenapa katanya? Mungkin ada standar, ada harapan yang teman-teman berikan atau teman-teman set. Saya ingin orang tua saya seperti A, seperti B, seperti C. Saya ingin orang tua saya bersikap A, B, C. Sehingga ketika dia jauh, ada harapan-harapan itu yang kita tanamkan pada diri kita. Oh, saya ingin memeluk ibu saya kangen ayah saya ingin berbicara dengan mereka, saya rindu dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang tua kita datang, kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, mungkin orang tua kita tidak berkomunikasi atau tidak menunjukkan perlakuan yang sama dengan yang kita inginkan, itu yang membuat kita pada akhirnya kecewa dan tidak bahagia. Ya, jadi untuk teman-teman yang bertanya kenapa seperti itu, tanyakan apakah memang standar atau harapan teman-teman, apakah teman-teman punya standar atau harapan terhadap figur orang tua atau sikap orang tua terhadap teman-teman semua. Kalaupun memang iya dan ternyata orang tua tidak berlaku seperti apa yang kita harapkan, salah satu tadi kuncinya cobalah berkomunikasi, cobalah jujur dengan orang tua, deep talk ya, kita berbicara dari hati ke hati, berbicara mendalam apa yang teman-teman inginkan sama orang tua dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun. Insya Allah orang tua akan mengerti dan paham ya. Kemudian ada juga yang bertanya, apakah memang kita harus nurut sama orang tua walaupun kita nggak suka dengan apa yang diputuskan orang tua. Jadi ceritanya mungkin teman ini punya satu keinginan tetapi bertentangan dengan orang tua dan dia harus selalu mengikuti orang tuanya. Bagaimana caranya katanya ya? Tentu saja tadi ya, yang penting adalah komunikasi. Kalau kita memang punya keinginan sendiri yang bertentangan dengan orang tua, komunikasikan ke orang tua dengan bahasa yang baik dan sopan ya. Berikan penjelasan yang masuk akal, berikan penjelasan yang bisa diterima oleh orang tua. Kenapa kita menolak apa yang dianjurkan oleh orang tua dan kenapa kita punya keinginan sendiri. Misalnya orang tua pengen kita masuk menjadi guru, tapi kita nggak mau jadi guru gitu ya. Kita pengennya jadi jadi perawat misalnya. Terus orang tua bilang jangan jadi perawat, mending jadi guru. Nah, teman-teman harus bilang sama orang tua, kenapa teman-teman nggak mau jadi guru? Alasannya apa? Kemudian kenapa teman-teman malah pengen jadi perawat, alasannya apa? Dan itu harus bisa diterima oleh orang tua. Tentu saja dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, penjelasan yang sederhana yang bisa dimengerti oleh orang tua. Ya, intinya adalah komunikasi kalau dengan orang tua. Oke, semoga bisa dipahami ya penjelasan singkat dari saya. Oke. Lalu kelompok pertanyaan yang ketiga adalah hubungan dengan teman atau dengan lawan jenis. Kalau dengan teman ternyata banyak sekali ya, bukan banyak sekali ya, cukup banyak teman-teman yang menjadi tempat curhat temannya ya. Bagaimana cara ngadepin teman yang kemudian, bagaimana cara ngadepin teman yang baper, kemudian bagaimana kita mensupport teman kita yang hidupnya hancur ya. Saya prihatin ya dengan keadaan yang kalian alami dan keadaan teman kalian. Tapi tetap ketika kalian menjadi tempat curhat dari teman kalian, support itu sangat dibutuhkan oleh teman kalian ya. Jadi untuk ngadepin teman-teman yang hidupnya hancur, ya hidupnya merasa tidak berharga, kalian adalah orang yang dia harapkan untuk memberikan dukungan terhadap dia. Dengan kita mendengar keluh kesahnya saja, itu sudah merupakan bentuk support yang paling utama. Jangan pernah menyalahkan dia atas apa yang terjadi, atas apa yang dia rasakan, jangan pernah menyalahkan.
terima dia, rangkul dia, dengarkan keluh kesahnya. Dan kalau memang teman-teman peduli dan tidak bisa bertindak lebih jauh, antarkan dia ke profesional, psikolog atau psikiater, atau cari bantuan mungkin ke guru BK dulu kalau di sekolah ya. Terus kalau yang teman-teman temannya mudian gitu, kalau mudian ini kan kita nggak bisa melarang teman ya untuk kamu jangan begitu dong, nggak bisa ya, karena semua orang punya karakternya masing-masing. Kitanya saja yang harus menyesuaikan diri dengan teman kita. Kalau teman kita moodnya lagi jelek misalnya, ya kitanya ngalah ya. Kalau misalnya teman kita moodnya lagi bagus, ya kita support dia kayak gitu ya. Jadi kitanya yang perlu menyesuaikan diri dengan teman kita, jangan sampai kita menyalahkan dia atas moodnya yang berubah-ubah. Kalau misalnya memang sudah dirasa mengganggu, teman-teman juga bisa support dengan mengantarkan dia ke profesional, dalam hal ini ke psikolog, untuk berkonsultasi lebih lanjut. Dan satu lagi pertanyaan tentang lawan jenis, bagaimana untuk menghadapi tanggapan tentang cowok yang mencintai secara nafsu. Subhanallah, tinggalkan. Sudah, tidak ada tanggapan lain. Kalau cowok ini mencintai kamu dengan nafsu, itu bukan cinta, tapi nafsu. Jadi tinggalkan, mending fokus ke studi, mending fokus ke karir kamu, mending fokus ke teman-teman ya, dan orang tua. Apalagi kalau masih SMP, nafsuan, no. Lebih baik tinggalkan. Itu saja penjelasan singkat dari saya, tidak banyak lagi untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Dan kalau misalnya memang ada yang belum terjawab atau ada yang masih mengganjal, silakan tulis di komen atau boleh DM saya di IG atau boleh juga chat nomor WA saya ya. Anytime free, atau juga boleh berkunjung ke tempat praktek saya di Rumah Sakit Umum Pakuwon Sumedang dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu, selamat tahun baru, semoga 2024 lebih baik dari sekarang.